enam tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Kedua, Presiden Prabowo mereshuffle kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Rizky Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiratama, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. pemerintah menjabat versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori
menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Kami menilai. Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa, saya akan membacakan komentar dari netizen setentang dengan video yang telah kita tonton. Bersatu rakyat Indonesia, rubuhkan yang punya ijazah goib. Sylvester Matutina Termul PKI tangkap dan penjarakan. Korupsi yang menggurita, bongkar hasil korupsi Jokowi. Jokowi harus diadili, makzulkan Gibran yang tidak tamat SMA, bonhankan buker Jokowi yang berisi ribuan triliun uang rakyat. Semangat rakyat yang sehat dan punya akal, pikiran yang baik, lawan pemimpin dan para pejabat yang dolim koruptor. Semua penjabat korup harus diproses hukum bila perlu dinepalkan. Merapat semua rakyat untuk mendukung bapak-bapaknya ini yang lagi berjuang. Mantan presiden yang tidak punya martabak di hati rakyat malah dicemooh dan direndahkan. Mantap terus Pak, suarakan kebenaran. Cepat adili Jokowi yang udah kenyang maling uang rakyat. Saya khawatir kalau hukum tidak segera ditegakkan, hukum rimba akan terjadi. Siap mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo. Pengkhianat bangsa adili segera. Lampung mendoakan para pejuang semoga diberi kesehatan. Memalukan pelindungannya juga tidak punya malu. Semangat dan maju terus rakyat Indonesia demi kejujuran, kebenaran dan keadilan merdeka. Ini puncak kejengkelan rakyat untuk yang kebal hukum. Sukses doa menyertai. Bapak Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Nepalkan, nepalkan, nepalkan. Semoga rakyat NKRI bersatu untuk menegakkan keadilan. Rakyat sudah cerdas yang membuat kegaduhan tidak akan laku. Yang menolak rekomendasi uang baru para pejabat koruptor dan mafia. Yang mampu mengadili rakyat sudah kebal hukum. Selamatkan bangsa ini. Uang dari rakyat kembali ke rakyat. Setuju Mulyono, keluarga, kroni dan antek-antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara. Pak Jokowi cuman bermodalkan berani, nekatnya menjadi pemimpin dengan berpegang ijazah palsu 2 periode, maka Pak Jokowi beserta para pelindung serta antek-anteknya siap saja memetik dan menikmati dampak serta akibat yang kemungkinan besar akan menimpanya. Inilah yang seharusnya dilakukan, yaitu harus dengan people power. Bukan cuman pembohong perampok uang rakyat. Semua maling koruptor seret ke pengadilan Mahkamah Rakyat Indonesia. Kuncinya ditetesi air keras, Pak. Tidak perlu repot-repot ngerusak pintu atau yang lain-lain. Prabowo hanya boneka si Jokowi, kong kaling kong 11-12 Jokowi Prabowo sama saja. Sebagian polisi sudah tidak agresif pada pendemo. Semoga keadilan dilaksanakan dan tidak ada kekerasan. Rakyat sudah muak. Ayo semangat berantas korupsi. Ayo orang Solo yang baik, hancurkan rumah dari hasil menzolimi rakyat banyak. Saya sangat setuju, saya dari kota Solo sangat jauh tidak bisa ikut demo. Kapan negeri ini adem, ayem tidak dibohongi. Mantap, maju terus para pendemo. Semua pembela Jokowi Andi Aswan, sikat semua dan polisinya yang menutupi kasus Jokowi juga harus bertanggung jawab. Seret segera Mulyono, Fufu Fafa ke meja hijau. Setuju, rakyat terwakili via bapak-bapak yang berjual ini. Semoga berhasil adili Jokowi di kroninya. Penjahat tidak mesti dilindungi, terlalu banyak pelanggaran pidana berat. Mantap, ini kalau rakyat marah sudah pantas Jokowi menerimanya. Akhirnya pengadilan rakyat terjadi. Inilah karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan. Jika terbukti membuat kesalahan, maka semua fasilitas masa pensiunnya dari negara harus digugurkan.
Kalau tidak rakyat, siapa lagi untuk menegakkan kebenaran? Setuju, Jokowi harus diadili, sudah membuat rakyat menderita. Setuju, adili Jokowi pembohong. Maju terus saudara-saudaraku dari seluruh penjuru, dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kalau uang negara tidak dikorupsi, saya yakin negara tidak punya hutang, bahkan rakyat sejahtera. Bahkan menurut Pak Mahfud bisa mendapatkan 20 juta per kakak. Bayangkan apa tidak sejahtera itu. Kapan Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya amanah dan benar-benar membela kepentingan rakyat? Rakyat harus bergerak karena penegak membisu saja. Sangat mantap mahasiswa dan rakyat bersatu. Rakyat pemberani melawan penjahat negara. Nepalkan saudaraku, kami Situbondo Jawa Timur mendukung gerakan kalian. Rakyat Indonesia lah yang harus adili Mulyono dengan caranya hidup rakyat. Itulah akibat kerakusanmu, sehat selalu untuk para pembela kebenaran. Cari dan usut asetnya di luar negeri. Kalau ditunda pembobolan bunker, ini pasti uangnya sudah pindah sepertinya. Rakyat harus melawan kekuasaan rakus di negeri ini, jangan tinggal diam. Rakyat melawan atas dasar kebenaran menuju kedaulatan. NKRI maju terus. Mantap Bang, KPK dan polisi jaksa tidak mau memeriksa rakyat yang harus mengadilinya. Sudahlah Pak Jokowi, kalau memang bersalah menyerahlah, jangan berbelit-belit. Tuhan tahu segalanya. Itu demo abdesi. Cuma suara orasinya yang ditambahkan. Tetap berjuang, adili si perusak negara. Dunia saja lewat, pemimpin terkorup di dalam negeri malah disanjung. Yang berakal waras, pandanglah jalan-jalan yang lurus. Saatnya rakyat bergerak mengadili koruptor negeri ini. Semoga berita ini nyata dan bukan hoaks. Adili pembohong rakyat sekaligus menguras sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan diri dan keluarganya, serta antek-anteknya yang masih berkeliaran. Memalukan, Indonesia pernah punya seorang presiden pembohong. Semangat paling kena pasal perbuatan tidak menyenangkan, yang pastinya banyaklah yang di belakangmu. Kalau ada yang mempelopori perjuangan ini pastinya akan berhasil. Kuli bangunan saja sudah mengerti bahwa Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Tangkap, seret ke sel, adili, sita semua hartanya. Gedung DPR Lurah dulu kayaknya tidak sesuai judul. Sita semua hartanya karena sudah sangat merugikan bangsa ini. Belum pernah rakyat semarah ini kalau bukan pemimpin yang berseberangan dengan falsafah negeri ini. Saya cuma bisa berdoa, semoga perjuangan mahasiswa yang peduli dengan kebenaran, semoga bisa diberi perlindungan oleh Tuhan. Baik teman-teman, itulah komentar yang sudah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat, silakan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.